Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam hormat kepada semua para admin dan juga volunteer, para pemerhati SDI semuanya. Ya, di sini di waktu yang barokah ini saya akan menyampaikan pengalaman saya selama jadi admin, kesan-kesan saya selama jadi admin SDI. Waktu pertama kali saya diangkat menjadi admin dari saya itu member biasa, sehingga saya bisa menjadi admin itu karena entah itu rasa terima kasih, entah itu apa, oleh sang kreator, ketua sama Bu Hervina saya ditawarin untuk jadi admin gimana. Terus saya bilang ya saya mau aja, tapi harus dimusyawarahkan dulu sama admin lain, disetujui enggak kalau saya seandainya jadi admin. Dia bilang ya mau saya musyawarahkan, seperti itu. Karena itu mungkin ya rasa terima hanya itu saya dipilih jadi admin itu karena bukan rasa terima kasih. Kalau saya rasa itu karena saya meluruskan orang. Soalnya ada seseorang yang mempunyai yang ya memang sih mempunyai riwayat sakit, tapi waktu itu sebenarnya tidak sakit. Tapi dia sengaja untuk meminta sumbangan dana. Ternyata riwayat penyakitnya itu hanya untuk mencari uang dari donatur sahabat-sahabat SDI juga. Kebetulan orang yang saya sebutkan ini tadi, saya mengenalnya secara dekat waktu ada di panti UPTRSCN Janti Malang yang sekarang namanya menjadi UPTRSBN Malang. Terus ketika itu kalau saya dimintain pendapat itu saya bilang kalau saya adminnya orang seperti itu sudah saya keluarkan. Tapi lalu saya kasih clue atau kasih koordinasinya setelah orang itu keluar. Karena apa? Saya pernah mengenal secara dekat dan pada akhirnya orang ini mau menipu sesama disabilitas. Seperti itu. Dan selama saya menjadi admin, saya itu nggak pernah memasukkan orang atau mengeluarkan orang, juga nggak pernah. Karena apa? Ya, saya sebagai admin mungkin apabila ada yang kurang profesional alias tidak mentaati aturan, itu sudah ada tugas sendiri yang orang yang menegur dan mengingatkan. Menegur dan mengingatkan itu ada sendiri, jadi saya hanya memantau saja. Ketika ada seseorang yang posting di grup SDI dengan postingan
artikel yang sama. Waktu itu sudah ditegur sama salah satu teman admin, tetapi teguran itu dibela sama orang yang lain. Dan saya takut hal itu terjadi terhadap saya. Terus terang saya sebagai admin itu tidak pernah mengeluarkan orang atau menegur seseorang yang di dalam grup melanggar aturan karena sudah ada yang bertugas tersendiri. Saya hanya mengetengahi aja. Soalnya menurut pengalaman yang sudah saya alami selama menjadi admin di grup SDI itu, waktu itu ketua adminnya lagi ada kesibukan menyerah dan saya diberikan tanggung jawab untuk memantau penuh grup SDI. Dan ada salah satu member yang melanggar. Saya mengingatkan yang saya ingatkan itu tidak bisa menerima apa yang saya omongkan, sehingga omongannya ngalor ngidul. Lama-kelamaan karena saya itu saya kurang pintar ngomong, kurang bisa ngomong, dan pada akhirnya saya sendiri yang terkesan salah. Itu suatu duka bagi saya. Di bulan puasa, di bulan Ramadan, di bulan suci bagi agama saya. Di saat saya tekun-tekunnya ibadah, saya dikasih tanggung jawab, tapi akhirnya yang ngasih tanggung jawab itu kurang percaya terhadap saya. Sebenarnya saya nggak marah akan hal itu. Cuman yang saya bingungkan, yang saya ingin tahu sebenarnya, saya sudah menjalankan tugas saya dengan benar, tetapi kenapa balik saya yang harus salah, yang harus dipersalahkan, yang terlihat salah karena saya kurang pintar ngomong, saya terlihat salah, saya malah nggak dibela, tapi saya malah disuruh minta maaf kepada disuruh minta maaf kepada sang member itu tersendiri. Padahal apa yang pintar membolak-balikan kata dia sendiri. Tapi itu tidak apa. Karena apa? Ya, walaupun saya itu ternyata terpojokkan, bukan dipojokkan, karena terlihat salah, karena saya kurang pintar ngomong. Namun ada yang lebih tegas terhadap insiden tersebut, dan saya berterima kasih kepada sang kreator, yaitu Bu Vina, yang mungkin lewat siapa dia bertindak tegas dengan meminta member yang telah tidak bisa diperingatkan tersebut dikeluarkan dikeluarkan sementara. Hal itu sebenarnya saya sangat disesalkan, tapi sukanya saya itu dipercaya sama sang kreator, sama ketua. Tapi dukanya di saat tekun-tekun saya ibadah ya seperti itu waktu itu. Mudah-mudahan hal ini tidak akan terjadi kepada saya, teman-teman kita semua, dan mungkin
semoga saja apa yang terjadi itu hanyalah sebuah kehilapan manusiawi, hanyalah karena manusia. Tapi saya sadar semuanya itu, saya tidak menyimpan dendam terhadap siapapun. Memang kesan dan pesan saya, semoga hal itu jangan sampai terjadi terhadap kalian semua, teman-teman semuanya. Biarlah saya sendiri yang mengalami hal sedemikian rupa ya. Itulah kesan dan pesan saya, suka dan duka saya menjadi admin. Ya, sebenarnya saya cukup nyaman jadi admin. Kadang-kadang saya bisa membantu teman-teman orang lah yang membutuhkan. Itu dulu, kalau sekarang itu apa? Terus terang apa ya? Tema-tema yang kita jalankan itu sekarang banyak yang kurang berjalan. Jadi ya bagaimana pesan saya atau usul saya, bagaimana para admin-admin, sang kreator, volunteer, supaya hal ini bisa jalan lagi. Gitu. Dulu waktu ada Mas Sofian, itu memang dia pakarnya aplikasi ya, masternya aplikasi. Itu apa, program IT di hari Rabu itu berjalan dengan lancar. Tapi entah ada apa, dia dulu sudah nggak aktif lagi di grup kita di SDI. Begitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sesama admin, ketua admin, volunteer, juga all member, sang kreator semua. Apabila saya hilaf, saya ada salah kata, ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa. Kekurangan itu milik kita, kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita melakukan suatu kesalahan, itu hal yang biasa, yang wajar. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.